Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Nah anak-anak ibu, kita hari ini akan belajar tema 2, subtema 3, PB5. Anak-anak ibu akan selalu mengingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun berada, dengan memakai masker ketika keluar rumah atau berbicara dengan orang lain. Jaga jarak, hindari kerumunan, makan makanan bergizi, olahraga teratur, dan selalu berdoa semoga masa pandemi ini segera usai. Materi kita pada hari ini yaitu bidang studi ilmu pengetahuan sosial mengenai meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal kemerdekaan, dan bidang studi SBDP mengenai tarian tradisional dan pola lantainya. Anak-anak ibu, simak video ibu sampai selesai. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, perekonomian Indonesia memasuki era yang sangat sulit. Penyebab buruknya keadaan ekonomi pada masa awal kemerdekaan yaitu 1. Inflasi yang tak terkendali. 2. Adanya blokade ekonomi yang dilakukan oleh pihak Belanda. Dan yang ketiga, kas negara yang kosong. Dalam menghadapi krisis keuangan, pemerintah menempuh berbagai kebijakan-kebijakan. Seperti 1. Pinjaman nasional. Menteri Keuangan Insinyur Soehartman mengadakan pinjaman nasional. Pinjaman akan dikembalikan selama 40 tahun. Kedua, konferensi ekonomi. Pada Februari 1946, pemerintah menyelenggarakan konferensi ekonomi membahas peningkatan hasil produksi pangan, distribusi bahan makanan, sandang, serta status perkebunan asing. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Ketiga, pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun ke depan. 4. Rencana 5 tahunan atau Casimo Plan. Rencana Casimo atau Casimo Plan adalah usaha untuk menyelesaikan masalah ekonomi secara konseptual, praktis, dan realistis. Salah satu gagasan itu muncul dari I.J. Casimo yang pada waktu itu sebagai Menteri Persediaan Makanan Rakyat. Gagasan dari I.J. Casimo dituangkan dalam rencana produksi 5 tahun. Rencana produksi 5 tahun inilah yang dikenal dengan sebutan Plan Casimo. 5. Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi PTE yang dipimpin oleh B.R. Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. 6. Sistem ekonomi Alibaba. Sistem ini diprakarsai oleh Mr. Ishak Cokro Hadisuryo. Sistem ekonomi Alibaba dimaksudkan pula untuk memajukan pengusaha pribumi. Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi, sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non-pribumi terutama Cina. Sistem Alibaba bertujuan agar pengusaha pribumi belajar dari pengusaha-pengusaha. Anak-anak ibu, setelah mendengarkan penjelasan tadi seputar usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal kemerdekaan Indonesia, anak-anak ibu silakan kerjakan tugasnya. Pada kelompok A, jawab pertanyaan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Dan pada kelompok B, dengan memasangkan nama tokoh sesuai dengan upaya peningkatan kesejahteraan yang sesuai dengan yang dilakukan tokoh tersebut. Anak-anak ibu, itu adalah tugas dari bidang studi ilmu pengetahuan sosial kalian. Anak-anak ibu, sekarang kita masuk ke bidang studi SBDP. Anak-anak ibu, silakan dengarkan penjelasan ibu seputar tari tanda. Tari tanda. Tari tanda salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Kepulauan Riau dan Riau. Tarian ini bisa digolongkan tarian pergaulan yang biasanya ditampilkan oleh penari pria dan penari wanita. Tarian ini memiliki ciri khas pada gerakannya
dan diiringi oleh lagu atau alunan musik pengiring. Tari ini memiliki pola campuran, yaitu antara lingkaran, lurus, dan zigzag. Gerakan tari tanda diawali dengan semua penari membentuk sebuah lingkaran. Antara peserta satu dengan yang lain saling berpegangan pundak. Gerakan ini dilanjutkan dengan melangkahkan kaki serta menggentakkannya ke lantai atau tanah. Tari ini dipentaskan dengan seorang ngejang atau pemimpin tari tanda yang berposisi berdiri di tengah-tengah penari lain. Ngejang memegang alat musik yang terbuat dari bahan besi atau perunggu yang diberi nama giring-giring. Nah, anak-anak ibu, setelah mendengarkan penjelasan ibu seputar tari tanda tadi, anak-anak ibu silakan kerjakan tugas SBDP-nya menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 5. Ini seputar tari tanda tadi ya. Itu tugas SBDP kalian. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak ibu tetap semangat meskipun kita belajar daring di rumah. Dan selalu berdoa semoga masa pandemi ini segera usai. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.